Puji nama Tuhan, kita kembali akan belajar daripada firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan. Mari saudara sekalian kita siapkan hati kita, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan kali ini. Engkau kembali telah memberkati menyertai kami sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kami tidak kekurangan suatu apapun juga di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima firman-Mu, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana ada rumah Tuhan yang dibangun dan Allah tinggal di dalam rumah Tuhan yang sudah kita bangun tadi. Nah, saudara-saudara, kita langsung saja membuka dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ke-9. Kitab Hagai pasal pertama, ayat kedua sampai 9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, ayat yang sudah kita baca tadi menjabarkan dengan jelas, dengan gamblang perkataan atau firman daripada Tuhan itu sendiri melalui perantaraan Nabi Hagai. Melalui firman ini Tuhan menegur umatnya karena telah melalaikan pembangunan rumah Allah atau bait Allah. Kita melihat, saudara-saudara, kalau dalam kitab Hagai ini, pasal yang pertama, di ayat yang pertama, tadi kita tidak baca, kita akan mendapati bahwa ini terjadi di era pemerintahan Raja Darius. Nah, saudara yang terkasih, pada saat itu ada kesempatan bagi bangsa Israel yang ditawan, bangsa Yehuda yang ditawan, untuk dapat kembali membangun rumah ibadah mereka. Tetapi kita melihat bahwa kesempatan ini tidak dipakai dengan baik oleh orang-orang umat Tuhan pada saat itu. Inilah sebabnya mengapa ada teguran daripada Tuhan sendiri. Sudah kita baca tadi bagaimana Tuhan melalui firman-Nya menegur dengan jelas bahwa rumah Tuhan tidak dibangun, melalaikan pembangunan rumah Tuhan, melainkan mereka, umat Tuhan ini membangun rumahnya masing-masing. Nah, kita melihat, saudara-saudara, kalau dalam terjemahan aslinya, rumah dalam perjanjian lama ini, dalam kitab ini, dikatakan dengan kata bait, yang artinya adalah rumah, secara umum. Jadi, setiap rumah yang secara harafiah. Tetapi di sini, dalam konteks ayat yang kita baca tadi adalah rumahnya Tuhan. Jadi bait Tuhan, bait Allah. Nah, kita melihat saudara-saudara,
pengertian atau apa pengertian daripada bait ini secara rohani. Kata bait ini secara rohani. Kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 bagian A. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 bagian A. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, kita mengerti saudara-saudara melalui tulisan Rasul Paulus, melalui ayat yang sudah kita baca tadi, bait Allah adalah tubuh kita. Atau tubuh kita adalah bait daripada Allah. Bait Roh Kudus. Tempat kediaman Allah. Ada satu pengertian rohani yang lebih tinggi, yang maknanya sungguh sangat kuat sekali bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sama seperti pada zaman di kitab Nabi Hagai tadi yang sudah kita baca, sebagai umat Allah, kita harus betul-betul memperhatikan prioritas pembangunan daripada rumah Allah ini sendiri. Tentunya yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini melalui ayat yang sudah kita baca, bukanlah secara fisik kita membangun bait Allah sebesar-besarnya, tetapi adalah diri kita harus kita bangun. Bagaimana? Apa maksudnya kita membangun diri kita ini yang dikatakan sebagai rumah Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan? Bagaimana kita membangunnya? Tentunya saudara-saudara, kita harus memperhatikan keadaan kita. Sama seperti yang sudah dikatakan dalam ayat di kitab Hagai pasal pertama tadi, dikatakan kita harus memperhatikan keadaan kita. Kita tidak bisa mengklaim diri kita, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah menjadi seorang Kristen. Tentunya Tuhan berkenan kepada saya. Akan saya ini Tuhan berkenan. Karena apa? Karena saya sering ke gereja, rajin ke gereja. Tetapi hal-hal yang seperti itu tidaklah menjadi jaminan, saudara. Kita harus memperhatikan keadaan kita. Ketika kita mengundang seseorang masuk, kalau kita mengundang tamu, kerabat kita, rekan kita, keluarga kita, mengundang masuk ke dalam tempat kediaman kita, rumah kita, tentunya kita akan membersihkan rumah kita, merapikan rumah kita sedemikian rupa, semaksimal mungkin, supaya orang yang kita undang merasa layak untuk masuk dan rumah kita layak bagi mereka untuk didatangi. Nah, saudara-saudara, apa jadinya kalau kita mengundang seseorang dan ternyata rumah kita berantakan, seperti kapal pecah, seperti orang yang atau kediaman yang tidak pernah dirapikan? Tentunya ada hal yang tidak mengenakan, dan tidak mungkin orang yang kita undang ini akan masuk dengan sukacita. Nah, ini saudara-saudara yang kita harus perhatikan. Yang dimaksud kita harus memperhatikan keadaan kita adalah hal yang seperti ini. Tentunya saudara-saudara, kalau kita membaca terus dalam 1 Korintus 6 ayat yang 19 tadi, kita lanjutkan sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, ada pengertian yang bahkan lebih dalam lagi, bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Bagaimana mungkin kalau kita mengundang seseorang masuk ke dalam rumah yang kita rawat, yang harusnya kita rawat, ternyata seseorang itu adalah pemilik dari rumah itu sendiri, yang mana adalah Tuhan, kita adalah milik Kristus. Tetapi kita dengan sembarangan kita tidak mempersiapkan rumah yang kita
di mana kita mengundang orang ini, si pemilik ini datang. Dikatakan dengan jelas dalam ayat yang tadi sudah kita baca melalui tulisan Rasul Paulus bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita. Kita sudah dibayar lunas. Oleh siapa? Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi saudara-saudara, bukanlah suatu opsi, bukanlah suatu pilihan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita, membangun bait Allah secara rohani ini. Kita harus mempersiapkan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 20, kalimat yang terakhir dikatakan tadi, 1 Korintus 6 ayat 20 tadi, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, jadikan tubuh kita ini bait Allah, tempat untuk memuliakan Allah. Bait Allah. Dalam perjanjian baru ini saudara-saudara, bait Allah ini dikatakan dengan kata naos, yang artinya adalah tempat ibadah, temple, kuil, tempat ibadah. Secara khusus kita harus memperlakukan tubuh kita ini sebagai tempat untuk kita memuliakan Allah. Kita tidak lagi bisa hidup sembarangan, saudara-saudara, sama seperti orang dunia. Kita harus membangun bait Allah. Kita harus membangun diri kita sendiri secara rohani, mempersiapkan diri kita secara rohani. Dan dengan demikian Allah dapat tinggal dalam kehidupan kita. Kita pun diberkati, baik secara jasmani terlebih lagi, secara rohani. Nah saudara-saudara, kita jangan sampai melewatkan hal yang seperti ini. Jangan sampai Tuhan berfirman, sama seperti dalam ayatnya di kitab Nabi Hagai tadi yang sudah kita baca, bahwa kita didapati melalaikan, membangun naosnya Tuhan, rumah Allah ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini kita diingatkan kembali, kita belajar kembali, dan biarlah kiranya kita diberkati sama-sama. Dan kita akan mengakhiri penaran firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini kembali, firman-Mu telah memberkati kami secara rohani. Kembali firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus hidup kudus di hadapan-Mu, mempersiapkan diri kami sedemikian rupa agar kami layak bagi Engkau, agar kami layak Tuhan Yesus, supaya Roh-Mu ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya dengan firman-Mu ini kami boleh belajar dan terus diingatkan selalu. Dan dengan demikian kami memperbaiki kualitas kehidupan kami, diri kami, supaya kami semua menjadi bait Allah yang sempurna pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.